Baiklah teman-teman, siapkan diri kalian. Di episode ini, kita akan terjun ke dalam kekacauan yang terjadi saat kamu memutuskan untuk mengganggu saudara-saudara Klitschko. Vladimir dan Vitali Klitschko. Dua orang ini sudah melalui segalanya. Permusuhan terbuka, ancaman langsung, apapun yang bisa kamu bayangkan. Dan izinkan saya katakan kepada kalian, kedua saudara ini tidak mentolerir omong kosong dari siapapun. Hari ini kita akan membahas 6 momen epik di mana Vitali dan Vladimir Klitschko dengan cepat menempatkan orang-orang kasar itu di tempatnya karena tidak menghargai juara. Ini adalah perjalanan yang liar, teman-teman. Pada bulan Oktober 2010, Vitali Klitschko bertarung tatap muka dengan Shannon Briggs yang terkenal. Oh, he's gonna retire. This is gonna be his last fight. I'm gonna hurt him really bad. I'm gonna hurt him all over his body. He won't fight again. Briggs memiliki julukan yang menceritakan semuanya, The Cannon. Dan, percayalah padaku, tinjunya membenarkan julukan itu. Sebelum bertemu dengan pahlawan Amerika kami, Briggs telah menumbangkan 45 lawan dari 58 pertandingan. Pria ini adalah penghancur sejati di dalam ring. Tapi bukan hanya pukulannya yang menarik perhatian, tidak. Itu adalah perilakunya yang mencolok, terkadang bahkan berani, yang membuat kepala orang-orang berpaling. I'm the best ever. Don't touch that. Take it easy, daddy. Take it easy, daddy. Take it easy, daddy. You know I don't play that. You know me. You know me. Time is over. No, it's not. Time is over. You gonna make it over? Your time is over. No, it's not. Like I said. Briggs bisa membuat semua orang yang dia hadapi di dalam ring terkapar, dan saudara Klitschko tidak terkecuali. Bahkan adik Klitschko pun tidak luput dari jebakannya. Vitali, dia menanggapi semua ejekan Briggs dengan ketenangan yang mengagumkan, tanpa turun ke tingkat provokasinya. Tapi ketika saatnya tiba untuk bertarung, Vitali meledakkan kemarahan pada Briggs karena tidak menghormati dirinya dan saudaranya. Dia menyerang Briggs selama 12 ronde penuh. Man hat so getan, als sei das. Aber irgendwo in Richtung Knie und kommt dann was hier bislang passiert ist und wie es passiert ist. Zu zögerlich. Zum Körper wird kurz am Rand von ihm schon nur dem Ringrichter. Soll aufpassen. Das Duell der 30-30. Infos auf Teletext. Der größte Kampf seiner Karriere. Wackelt sich mal die wilde Rechte. Weit ist die Schwellung unterm Auge, aber selten zum Kopf. Auch wieder wild. Ja, aber wenn so ein Schwinger mal durchkommt. Gar nicht stehen bleiben. Jean-Louis ein bisschen lauter, ein bisschen auch bei den Trainern merkt. Pada akhir pertarungan, Vitali memberikan lebih dari 300 pukulan tepat pada Briggs, sementara Briggs hanya mampu mengarahkan 73 pukulan. Ini adalah kekalahan epik dalam skala besar. Vitali Klitschko dazu. So zu boxen, wie er will. Dan setelah bel terakhir berbunyi, menjadi jelas siapa pemenangnya. Vitali Klitschko meraih kemenangan dengan keputusan bulat dari para juri, tidak meninggalkan keraguan pada siapa yang merupakan juara sejati. I want the Klitschko's heads, plain and simple. No doubt. You and your brother. And I'm going to have them. This year I'm going to have both of them. Baiklah, pecinta tinju, mari kita masuk ke dalam peristiwa yang terjadi pada 2 Juli 2011. Saat Vladimir Klitschko
bertarung melawan petinju Inggris yang bersemangat, David Haye. Kedua pria ini mengatakan omong kosong sejak tahun 2008 ketika Haye menjadi juara absolut dalam kelas berat super. Dia mengincar tidak lain dan tidak bukan kecuali saudara Klitschko, tapi itu hanyalah gertakan belaka, bukan gigitan. Meskipun semua keributan, pertarungan itu tidak pernah terjadi. Sementara Klitschko terus mendominasi dalam kompetisi. Haye mencuri perhatian di antara pria-pria besar. Dia meraih gelar juara dunia pertamanya dalam kategori berat baru. Secara sensasional, mengalahkan raksasa Rusia Nikolai Valuev. Para penggemar tahu bahwa salah satu dari saudara Klitschko akan harus berurusan dengan pria yang suka berisik ini. Persiapan untuk pertarungan ini benar-benar mengambil langkah maju pada tahun 2009, ketika Haye menimbulkan kontroversi dengan memposting foto di internet yang menampilkan Klitschko yang sudah terputus kepala, sementara dia berdiri di atasnya. Kemudian dia bahkan muncul di konferensi pers dengan kaos yang menampilkan gambar yang sama. Kehebohan seputar pertandingan ini mencapai puncaknya, dan Haye mencoba segala trik yang mungkin untuk merangsang lawannya. Tapi semua aksi Haye itu gagal. Pada akhirnya, Vladimir sepenuhnya mendominasi pertarungan, menjaga Haye dari jaraknya. Bahkan kecepatan kilat yang diasosiasikan dengan Haye, yang diiklankan oleh semua ahli, tidak menjadi ancaman bagi pembangkit listrik Ukraina itu. Straight right hand behind the jab landed by Klitschko. Left a little bruise on David Haye's forehead. There's a rarity. He's damn well set there. Round demi round, Vladimir dengan hati-hati memecah lawannya. Why would he take a chance giving him nothing to fight? I just think he wasn't ready to do it. Right hand by Vladimir. Haye grabs him and then trying off the Ricky Hatton Floyd Mayweather fight. I thought in a creative in the eyes of almost everyone. Dan ketika bel terakhir berbunyi, menjadi jelas siapa pemenangnya. Vladimir Klitschko meraih kemenangan dengan keputusan bulat dari para juri, tidak meninggalkan keraguan pada siapa yang merupakan juara sejati. You knock me out. No, I'm not going to knock you out. You want the point decision? I'm not going to go points, but I'm going to physically come and take it off you. From round 1 to round 12 or whatever, but you're going down on the 8th round anyway. Physically, mentally, I'm going to take it off you. You know that. You can see that in your eyes. You know that. Pada tanggal 18 Februari 2012, Vitali Klitschko berhadapan dengan salah satu petinju paling gila di zaman sekarang, Derek Chisora. Sekarang Chisora melakukan sesuatu yang sebelumnya tidak pernah berani dilakukan oleh petinju lain. Dia mulai dengan memukul kakak tertua dan akhirnya meludahi wajah yang lebih muda. Chisora tidak terkenal dengan kecakapannya dalam menyampaikan kata-kata, tetapi bahkan pada saat itu dia berhasil merangsang Ukraina dengan beberapa ucapan yang tajam. WBC Heavyweight Championship of the World is underway. Vitali through there, Chisora missed with that after doing what he was doing yesterday. Bagi Vitali, pertarungan ini menjadi pribadi. Semua orang mengharapkan dia akan memberi pelajaran pada Chisora. Dan saya katakan padamu, dia tidak mengecewakan. Lost Vitali Klitschko beat Corris. He's not catching much. Chisora needs to get in the background. The voice of Dean Powell in that corner for Chisora saying, "Come on." Pahlawan kita mengajari murid yang bandel itu tidak memberinya kesempatan. Point where Chisora suffered at the hands of Lennox.
Chisora berusaha sekuat tenaga untuk mencapai dagu Klitschko, tetapi mari kita hadapi kenyataan, Vitali unggul atasnya. At their own agenda. Takes it well and keeps coming. To say when he gets his weight in him, he's okay. Pahlawan kita memberikan serangan-serangan yang tepat, yang akan menghancurkan petinju lainnya. 79-73. And it doesn't seem to be no more sting. And also going to be interesting to see what the reaction of the two men. Can't see it. I'm told that Tim Witherspoon against Tony Tubbs. Dan setelah pertarungan ternyata Klitschko bertarung dengan cedera tangan. Tapi bahkan dengan kekurangan ini, Ukraina mempertahankan kehormatan keluarganya dan memastikan kemenangan dengan keputusan bulat dari para juri. Itu yang saya sebut sebagai seorang prajurit sejati. Pada tanggal 8 September 2012, Vitali Klitschko berhadapan dengan Manuel Char, petinju Jerman Suriah, untuk sabuk WBC yang diidamkan. Char, yang bisa bermegah dengan rekor yang belum terkalahkan dan deretan kekalahan yang sesuai, berusaha mengganggu Vitali dengan pandangan marah dan pernyataan berani di setiap kesempatan. It's well known that Vitali Klitschko has taken part in 53 matches and he's famous for his patience. But I'm only 27 years old and I have a lion's heart. I will succeed, I'm determined to win. We'll see on the day who will win. I think the one with the bravest heart will win the match. Tapi izinkan aku mengatakan padamu, semua permainan intelektual di dunia tidak bisa menyelamatkannya dari pukulan yang menunggunya. Das sind die Momente, wo entweder was machen, richtig Maß nimmt, aber muss selber auch was tun. Deckung ist vorhanden, aber so kann man natürlich die letzten 10 Sekunden, da kann noch mal ein kurzer Haken durch, das so sein kann, wenn so steht, als da. Pada ronde kedua, Vitali memberikan pukulan kanan yang kuat, menyebabkan Char jatuh ke mat untuk pertama kalinya dalam karirnya. Die letzten Sekunden dieser zweiten Runde. Dan dari saat itu aku seperti menyaksikan singa bermain dengan mangsanya. War jetzt also zum ersten Mal andeuten mehr. Menuju ronde ketiga, Vitali meningkatkan intensitasnya, mengubah ring menjadi arena permainannya sendiri. Aber durch Vitali Klitschko immer wieder. Vitali Klitschko auch in vergangenen Kämpfen. Tapi justru pada ronde keempat hal-hal menjadi serius. Ganjalan kiri yang kejam dari Vitali memecahkan wajah Char seperti semangka matang dan darah mengalir seperti air dari keran. Schlug in Char mit der Handschuhnaht. Der Kampf ist aus. Guido kann läuft das Blut. Ja. Jetzt hat er langsam diesen Rocken. Das Blut ins Auge läuft. Jetzt kommt er durch. Manuel Char, Mann. Keine harten Treffer, die Klitschko kassiert. Pada titik ini, wasit melihat cukup banyak pertumpahan darah dan dengan benar membatalkan pertarungan. Mungkin Char tidak puas dengan keputusan itu, tapi hey, ini adalah pertarungan untukmu. Terkadang kamu hanya perlu menahan pukulan. Kalahkan ayam. Itulah kata-kata dan hinaan lain yang diarahkan kepada Vladimir Klitschko dari sudut lawannya, Alexander Povetkin, petinju Rusia, sepanjang pertandingan yang berlangsung pada tanggal 5 Oktober 2013. Вот эти первые раунды. Вести на свою дистанцию противника все-таки. Ternyata yang menjadi pengganggu adalah saudara Povetkin, Vladimir. Dia membiarkan dirinya melakukan serangan yang tidak pantas terhadap Vladimir. Я имею в виду, что Кличко должен включить. Пока не удается, можно было прицельно сработать на то, чтобы противника измотать. Да, попал, кажется, сейчас Кличко. И теперь уже
Ну, это уже просто избиение. Поднимет сейчас в углу Александр. Namun demikian, Vladimir Klitschko secara profesional menjalankan rencana permainan dan menempatkan tempatnya tidak hanya untuk petinju Rusia yang berani, tetapi seluruh timnya meraih kemenangan dan tetap menjadi juara dunia dalam kelas berat menurut 4 versi dan majalah The Ring. Единственное, что можно сказать. Di urutan terakhir dalam daftar, kami adalah penghancuran petinju Bulgaria yang berani, Kubrat Pulev yang dijuluki Cobra. Pulev telah lama menantikan pertarungan ini, tapi setiap kali pertarungan dijadwalkan, selalu ada halangan. Dia menyalahkan Klitschko atas penghindarannya. Tapi Vladimir tidak suka dengan tuduhan itu. Setelah pulih dari cedera, dia duduk untuk berunding, dan akhirnya semuanya siap pada tanggal 15 November 2014. Pulev maju dengan penuh keyakinan, menyombongkan diri bahwa dia akan menghancurkan Klitschko yang lebih muda. Nah, mereka memprediksi perang total, mengharapkan gaya tanpa ampun Pulev akan memberi Klitschko kesempatan untuk berjuang demi uangnya. Dan izinkan saya katakan, ronde-ronde awal sangat tegang. Pulev memberikan beberapa pukulan kuat, bahkan berhasil mengguncang Klitschko dengan jab yang tajam. Tapi itu hanya menyalakan api di perut Klitschko. Sebagai balasannya, Klitschko melepaskan badai pukulan, menjatuhkan Pulev ke kanvas bukan sekali atau 2 kali, tapi 3 kali. Bahkan ketika Pulev berada di karpet, dia terus mencoba memprovokasi Klitschko untuk bertarung. Tapi Klitschko tidak ada di sana untuk bermain-main. Pada akhirnya, hook kiri petinju kita menjadi poin penentu dalam pertarungan ini. Kemenangan lain bagi saudara Klitschko. Dan satu lagi pengingat bahwa kekuatan tinju Ukraina tidak boleh diremehkan. Itulah 6 kasus ketika saudara Klitschko memberikan pukulan kepada lawan-lawan yang berani. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa tekan tombol suka.